Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil analisis dari KD 3.4 4.4 jenjang SMP dan MTS kelas 9. Kelompok 6 ini beranggotakan Nur Baiti, Nur Khalifah, dan saya sendiri Wiwi Putri Pertiwi. Langsung saja, di sini ada kompetensi dasar 3.4. Kompetensi dasar 3.4 ini menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Kemudian ada kompetensi dasar 4.4 yang menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada kompetensi inti. Kompetensi inti 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, dan gotong royong. Kemudian santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian ada kompetensi inti 3. Kompetensi inti 3 di sini memahami pengetahuan yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kemudian ada kompetensi inti 4. Kompetensi inti 4 ini yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian ada indikator pencapaian 3.4. 3.4.1 memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 3.4.3 mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. 3.4.4 menjelaskan interaksi dua muatan listrik. 3.4.5 menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. 3.4.6 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom dua muatan listrik. 3.4.7 menghitung besarnya gaya kolom dua muatan listrik. 3.4.8 menganalisis interaksi dua benda bermuatan karena pengaruh jarak. 3.4.9 menganalisis beda potensial dua benda bermuatan. 3.4.10 menghitung besar medan listrik. Indikator pencapaian selanjutnya yaitu pada poin 3.4.11 membedakan jenis rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Poin selanjutnya mengidentifikasi bagian sel saraf. Pada poin 3.4.13 menjelaskan fungsi akson atau neurit. 3.4.14 menyebutkan zat kimia yang berfungsi menghantarkan rangsangan listrik. Selanjutnya menghitung beda potensial listrik dan menjelaskan tentang prinsip kelistrikan pada saraf manusia. Pada poin 3.4.17 mengidentifikasi hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Poin selanjutnya menyebutkan sistem khusus pada hewan yang dapat menghasilkan listrik. Pada poin 3.4.11 menyebutkan penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar. Dan pada poin terakhir 3.4.20 menjelaskan cara kerja mesin fotokopi.
Selanjutnya, indikator pencapaian KD 4.4 diantaranya poin 1, melakukan percobaan muatan listrik statis berupa penggaris dan kertas, di mana penggaris plastik digosokkan ke rambut kering selama beberapa saat, lalu didekatkan pada potongan kertas. Pada poin kedua, menyajikan hasil percobaan muatan listrik statis, berisi laporan percobaannya. Dan poin ketiga, mempresentasikan hasil percobaan listrik statis. Hasil analisis KD 3.4 dan 4.4. Yang pertama, analisis materi pembelajaran. Aspeknya materi pokok listrik statis, diantaranya interaksi antara muatan listrik, lalu gaya listrik, potensial listrik, kelistrikan pada sistem saraf, dan hewan yang mengandung listrik. Untuk hasil analisisnya, materi pokok disusun secara lengkap dan beruntun. Siswa dapat mengetahui dan memahami materi tentang bagaimana muatan listrik, kelistrikan pada saraf yang ada pada tubuh manusia, dan hewan-hewan yang mengandung listrik, dan masih banyak lainnya mengenai listrik statis. Analisis yang kedua yaitu analisis indikator pencapaian materi. Aspeknya terdiri dari indikator pencapaian KD 3.4 dimulai dari poin 3.4.1 sampai 3.4.20 dan indikator pencapaian dari KD 4.4 dimulai dari poin 4.4.1 sampai 4.4.3. Hasil analisisnya indikator pencapaian KD 3.4 dan KD 4.4 rinci dan sistematis. Perinciannya bahkan lebih jelas dan padat apabila dibandingkan dengan materi pokok listrik statis. Ada beberapa indikator yang tidak dituliskan dalam materi pokok, misalnya potensial listrik dan hewan yang mengandung listrik. Saya Nurbaiti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya itu 0.03 itu mengenai analisis pendekatan yang sesuai dengan listrik statis. Nah, aspeknya itu scientific TPACK atau technological pedagogical content knowledge. Listrik statis merupakan hasil analisisnya itu listrik statis merupakan listrik yang dihasilkan jika beberapa benda digosokkan antara benda satu dengan benda yang lainnya. Pendekatan saintifik TPACK ini cukup cocok dalam materi listrik statis ini. Melalui pendekatan ini, siswa juga diharapkan mampu secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari dan juga mampu untuk mendalami pengetahuannya. Selanjutnya yang poin keempat itu analisis metode pembelajaran yang tepat mengenai listrik statis. Aspeknya itu metode yang digunakan yaitu literasi, diskusi, dan eksperimen. Analisisnya proses pembelajaran diperlukan kemampuan guru dan menguasai materi dan metode pembelajaran yang tepat sehingga tidak menimbulkan kebosanan dan kejenuhan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dengan melalui metode literasi ini dalam materi listrik statis, setidaknya siswa dapat mengolah dan memahami informasi yang telah disampaikan oleh gurunya ataupun saat membaca sumber lain mengenai materi ini. Selanjutnya itu metode diskusi. Proses pembelajaran di kelas juga agar tidak menimbulkan kebosanan dan kejenuhan siswa, peran guru harus mempunyai metode lain. Nah, melalui metode diskusi ini juga dapat meminimalisir kejenuhan dan kebosanan siswa dalam rapat antar teman untuk saling mengungkapkan pendapatnya kepada teman-temannya, sehingga siswa akan berpikir lebih luas lagi dalam pengetahuannya. Yang ketiga itu metode eksperimen. Analisisnya itu materi pembelajaran listrik statis ini umumnya itu guru menjelaskan melalui papan tulis. Setelah itu guru akan mempraktekkan suatu materi tersebut, maka metode eksperimen ini cocok untuk
untuk materi ini sehingga siswa bisa mengeksperimen atau mempraktekkan mengenai materi ini secara sederhana. Nah, selanjutnya itu poin 5 yaitu analisis presentasi ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Analisisnya, aspek afektif yang diatur pada KI 1 dan KI 2 di mana presentasi dalam pencapaiannya itu sangat penting dan memiliki presentasi yang besar. Yang kedua, aspek kognitif dalam materi listrik statis ini sebesar 60% dilihat dari indikator pencapaian KD 3.4 sebanyak 20 poin, tetapi hanya 14 poin yang dituliskan pada ringkasan kelompok kami. Sedangkan aspek psikomotoriknya memiliki presentasi sebanyak 40% ditentukan dari indikator pencapaian KD 4.4 sebanyak 3 poin. Selanjutnya poin ke-6 itu mengenai analisis kelebihan dan kekurangan materi listrik statis. Analisisnya yaitu kelebihan dari materi ini siswa dapat memahami dan mengetahui mengenai interaksi antara muatan listrik, gaya listrik, potensial listrik, kelistrikan pada sistem saraf, dan hewan yang mengandung listrik, dan juga ada submateri yang dapat dipraktekkan oleh siswa. Nah, sedangkan kekurangannya itu pada media pembelajaran literasi karena siswa akan selalu merasa mudah bosan dalam pembelajarannya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.